Perkenalkan, nama saya Lintang Maharani dari program studi ilmu administrasi bisnis. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tem dan sesat pikir. Tem pada hakikatnya adalah suatu unsur dasar dalam logika dan filsafat yang berfungsi untuk mewakili atau menyatakan pengertian konsep atau objek tertentu. Yang pertama ada tem konkret. Tem konkret adalah tem yang mengacu pada sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera. Jadinya, objek tersebut dapat dilihat, disentuh, didengar, dicium, atau dirasakan secara fisik. Contohnya kursi, dapat dilihat dan diduduki. Yang kedua ada tem abstrak. Tem abstrak adalah tem yang menunjuk pada sesuatu yang tidak berwujud secara fisik, melainkan hanya dapat dipahami melalui akal dan pikiran. Tem ini menggambarkan seperti ide, konsep, nilai, atau keadaan. Seperti cinta, perasaan emosional yang tidak dapat diungkapkan secara langsung. Yang ketiga adalah tem tunggal. Tem tunggal adalah tem yang menunjuk pada suatu objek tertentu, baik itu orang, tempat, atau benda yang memiliki identitas khusus dan tidak dapat digeneralisasi, seperti Presiden Indonesia menunjuk pada suatu individu tertentu dalam suatu periode. Ketiga jenis tem ini penting dalam logika dan penalaran ilmiah karena menjadi dasar membangun proposisi dan argumentasi. Yang kedua adalah logical fallacy atau sesat pikir. Adalah bentuk kekeliruan dalam penalaran atau argumentasi yang tampaknya logis tetapi sebenarnya cacat secara logis. Contoh bentuk falasi yang pertama ada ad hominem, yaitu falasi ini terjadi ketika seseorang menyerang pribadi lawan bicaranya alih-alih membantah argumennya. Contohnya, pendapatmu tentang ekonomi tidak valid karena kamu bukan sarjana ekonomi. Padahal yang dinilai seharusnya adalah isi argumen, bukan latar belakang individu. Yang kedua, menurut Bedwegen, yaitu argumentum et populum, yaitu pengertian menganggap sesuatu argumen benar hanya karena banyak orang mempercayainya. Contohnya, semua orang percaya hoax ini, jadi pasti benar. Banyak orang yang mempercayai sesuatu belum tentu menjadi kenyataannya benar. Dengan cara menghindari logical fallacy, yang pertama adalah fokus pada argumen, bukan pada pribadi. Evaluasi isi pernyataan secara rasional. Yang kedua, menggunakan bukti yang relevan dan valid. Jangan bersandar pada emosi atau popularitas. Yang ketiga, pelajari berbagai jenis falasi agar dapat mengenali dan tidak terjebak di dalamnya. Yang keempat, berpikir kritis dan terbuka. Tinjau ulang asumsi sebelum menyimpulkan sesuatu. Demikian penjelasan saya mengenai macam-macam term dan logical fallacy. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Terima kasih.